Halo, selamat datang di Tangerang Talks. Di sini kita akan membahas berbagai program yang ada di pemerintah Kota Tangerang. Dan untuk episode perdana kita pada hari ini, kita akan membahas yang lagi hits di Kota Tangerang, yaitu si Benteng. Seperti apa wujud dari si Benteng? Berikut cuplikannya. Setelah tadi kita melihat cuplikan dari si Benteng, di tengah-tengah kita telah hadir Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, yaitu Bapak Wahyudi. Halo Pak, ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya. Tetap menjaga jarak ya Pak ya? Ya. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, baik. Iya, baik. memang di tengah pandemi kayak gini kita harus tetap fit ya Pak Betul. ya, harus tetap baik Betul. untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Betul. Salah satunya hadirnya si Benteng. Betul. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi Pemkot Tangerang, khususnya yang ada di Dinas Perhubungan ini untuk menghadirkan si Benteng? Baik. Pertama mungkin hadirnya si Benteng ini yang melatar belakangi adalah kondisi layanan transportasi yang ada. Jadi dipandang perlu bahwa kondisi layanan transportasi ini perlu ada standar yang sama, perlu ada standar yang lebih baik lah. Nah itu yang melatar belakangi. Yang kedua, dari secara teknis ya, kondisi kendaraan yang ada itu sekarang sudah hampir tidak layak fungsi. Hampir 50% itu tidak layak fungsi sebetulnya. Sehingga rentan sekali terhadap keselamatan lalu lintas yang ada. Nah, untuk itu tidak hanya memperbaiki performa layanan, tapi juga yang paling penting ini adalah kita dihadapkan dengan persoalan kemacetan. Nah, persoalan kemacetan ini tidak hanya dapat diintervensi dengan infrastruktur, katakanlah dengan sistem perbaikan jalan atau penambahan ruas jalan gitu, tapi juga dengan pengalihan angkutan umum. Nah, untuk merangsang masyarakat sehingga bisa beralih terhadap angkutan umum, tentunya kondisi kendaraan layanannya harus dialihkan. Ditingkatkan lagi menjadi performanya lebih baik. Nah, itu yang menjadi latar belakang sehingga pada akhirnya kondisi di jalur-jalur utama, beban jumlah angkutan itu akan semakin berkurang. Nah itu juga akan mengurangi tingkat kemacetan pada akhirnya. Karena nantinya pun orang akan beralih ke moda transportasi umum ya Pak ya? Betul. Karena sudah nyaman dan Betul. aman pula gitu. Betul. Jadi nantinya angkot si Benteng ini akan menggantikan fungsi dari angkot-angkot lain yang tadi Bapak bilang 50% sudah layak lah ya? Betul. Jadi ke depan tentunya ini menjadi sebuah skema untuk penataan secara keseluruhan angkutan umum yang ada di kota ini. Yang pasti bahwa untuk jalur-jalur utama itu tentunya bukan menjadi jalur si Benteng ini, tapi jalur utama itu menjadi jalurnya koridor BRT. Nah, jalur koridor BRT. Nah, sementara si Benteng ini fungsinya sebagai pengumpan terhadap angkutan utama, yaitu angkutan BRT. Nah, sehingga dengan pola reduksi yang dijalankan, dengan pola reduksi kendaraan yang dijalankan, reduksi itu kendaraan lama digantikan dengan kendaraan baru. Nah, kendaraan lama di jalan yang beroperasional, di jalur-jalur yang lama, itu dihilangkan. Kemudian dialihkan terhadap jalur-jalur perumahan. Nah, kurang lebih seperti itu konsep reduksinya. Karena nantinya si Benteng ini akan menggantikan angkot-angkot lainnya Pak ya. Gimana sih Pak cara Bapak mengkomunikasikan dengan supir-supir yang sekarang sudah narik angkot sebelumnya gitu Pak? Baik, sebetulnya ini sudah melalui tahapan sosialisasi yang panjang. Tahun 2019, penataan angkutan umum massal ini sudah dilakukan, termasuk untuk operasional si Benteng ini. Jadi semua stakeholder sudah kami undang, mulai dari organdanya, kemudian KKSU-nya, jadi kelompok sopir itu, kemudian pemiliknya juga sudah kami undang. Nah, kami sudah menyampaikan tentang bagaimana rencana operasional ke depan penataan angkutan umum massal ini. Yang menjadi kata kunci tentunya, pertama, kalau mereka menggunakan angkot konvensional milik pribadi, mereka dihadapkan dengan ketidakpastian penghasilan. Artinya bahwa kalau penumpangnya tinggi, demand-nya tinggi, dia punya penghasilan yang tinggi. Katakanlah 70.000 sehari kalau untuk supir, sebulan paling 2.100.000. Nah, tapi kalau dia membawa angkot si Benteng ini dengan angkot pemerintah, kita sampaikan bahwa mereka punya pendapatan yang pasti. Kita contohkan saat itu BRT. Sopir BRT kita itu dari mulai 3.800.000 sampai sekarang itu ada 4 juta kalau nggak salah. Berarti udah setara UMR ya Pak
Betul, betul. Dia punya pendapatan fixed income. Artinya ada kepastian pendapatan yang dia terima. Nah, artinya menjadi solusi bagi semua pihak tentunya. Solusi bagi sopir untuk bisa memperbaiki sisi ekonominya gitu. Nah, ya, sehingga tidak hanya kepastian pendapatan bagi sopir, tapi juga dari posisi rutenya. Tidak perlu lagi rutenya dikhawatirkan. Kenapa? Karena tidak berhimpitan secara keseluruhan antara rute yang lama dengan rute yang baru. Oke, berarti background dari supir-supir si Benteng ini memang notabene supir angkot sebelumnya, Pak? Betul. Jadi semua angkutan si Benteng ini sopirnya adalah dari sopir angkutan yang berhimpitan. Katakanlah si Benteng yang sekarang beroperasional, itu diambil dari trayek 01, kemudian 03, ada RB. Nah, karena yang berhimpitan semua, diambil hampir 60% yang 01 itu sudah bergabung ke si Benteng ini. Sehingga insya Allah ini tidak akan ada penolakan, karena gimana pun menjadi solusi bersama. Gitu, pendapatan mereka pasti. Oke Pak, yang membedakan angkot si Benteng dengan angkot-angkot lainnya nih yang sekarang ada? Baik, yang membedakan dari sisi layanan. Nah, pertama, kalau kita lihat memang mobil ini unik ya, si Benteng ini unik, desainnya retro. Nah, konsepnya retro, kemudian jadul lah. Jadul, jadi instagramable juga betul, ya? Betul. Betul. Kemudian dari sisi interior, ini cukup menarik di dalamnya. Kemudian ada fasilitas di dalamnya juga, buka tutupnya ini sudah otomatis. Itu dibuka karena tidak ada kendeknya, jadi sopir sudah bisa buka tutup. Kemudian ada fasilitas chargingnya di dalam. Yang ketiga ini ber-AC, dan AC-nya double blabber. Ya, artinya cukup nyaman lah di situ. Ya, artinya bahwa fasilitas-fasilitas yang ada ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Ya, dan yang kedua, performa layanan dari sopir juga coba kita perbaiki. Kita perbaiki, artinya bahwa sopir ini punya aturan yang harus dia patuhi. Ada standar kelayakan, standar kepatuhan, standar pelayanan yang harus dia patuhi. Pertama, dipastikan dia hal-hal kecil, ya nggak boleh dia ngerokok sebetulnya, nggak boleh dia ngerokok. Saat bawa kendaraan nggak boleh dia ngerokok. Yang kedua, dia harus memberhentikan kendaraannya di halte atau di bus stop yang sudah ditetapkan. Nah, jadi nggak boleh berhenti di sembarang tempat. Betul. Wah, berarti memang ada SOP yang diberikan Dishub untuk para supir ya Pak ya. Terus gimana Pak Dishub mengawasi? Karena banyak sekali armadanya ya Pak ya? Betul. Pertama, kami masih punya unit yang kami operasionalkan di bidang kami untuk tetap mengawasi jalannya operasional si Benteng ini. Artinya kepatuhan dari si Benteng terhadap standar pelayanan itu tetap kami awasi. Jadi ada anggota kami juga yang setiap hari mengawasi jalannya operasional si Benteng ini. Dan si Benteng ini baru launching kemarin ya Pak ya, tanggal 10 Januari 2021 ya Pak ya. Ada filosofi Pak kenapa tanggal 10? Tanggal sebetulnya tidak, hanya momentum saja di awal tahun. Mungkin buat Sobat Tangerang yang belum menyaksikan saat peluncuran si Benteng, berikut cuplikannya. Dalam rangka memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam mengakses sarana angkutan kota atau angkot bagi masyarakat, Pemkot Tangerang melalui Dinas Perhubungan meresmikan operasional angkot transportasi bersih nyaman Kota Tangerang atau si Benteng pada Minggu 10 Januari 2021 di Terminal Cimone. Keliling kota naik angkot si Benteng terasa lebih aman dan nyaman, seperti yang dirasakan langsung oleh Wakil Wali Kota Tangerang, Sahrudin, yang turut meresmikan dan merasakan nyamannya angkot selepas peresmian tersebut. Itu dia bincang-bincang kita bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, yaitu Bapak Wahyudi. Buat Sobat Tangerang yang mau coba si Benteng, bisa langsung aja kunjungi Instagramnya Tangerang TV, karena di situ akan ada informasi terkait si Benteng dan juga trayek yang dilayani oleh si Benteng. Jangan lupa protokol kesehatannya tetap dijaga, yaitu 4M, dan saksikan Tangerang Talks setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Tangerang TV.